Selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Hari ini kita bakal bedah sumber menarik nih. Kutipan dari buku Leigh Lowndes, How to Talk to Anyone. Misinya ya cari tahu gimana sih cara mulai obrolan ringan yang asyik. Soalnya kan banyak yang ngerasa canggung atau malah nggak suka basa-basi. Tapi gimana kalau ada caranya biar lebih gampang dan efektif? Yuk kita bongkar. Betul sekali. Kedengarannya sepele ya, tapi skill ini penting banget loh. Sumber ini nunjukin gimana hal-hal kecil nonverbal sama pilihan kata di awal itu, bisa nentuin banget arah obrolan. Intinya sih, gimana caranya bikin kesan pertama yang oke dan buka pintu komunikasi lebih lanjut. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Teknik hashtag 10 menyamakan suasana hati atau mood matching. Idenya tuh simple aja. Jangan langsung ceria banget kalau lawan bicara lagi kelihatan murung atau kalem. Coba samain dulu vibe-nya sesaat. Di buku ada contoh, agak canggung sih, di lift gitu. Orang komentar santai liftnya lambat, malah dijawab teknis banget. Kaku jadinya. Padahal bisa aja mulai dengan, iya ya, lambat juga nih lift. Nah, ini menarik nih. Secara psikologis ya, ini kayak ngebangun jembatan empati instan. Dengan yang main mood sesaat, kita kayak ngirim sinyal, gue ngerti kok kondisi lo sekarang. Baru deh, pelan-pelan kita bawa obrolannya ke arah lain. Kayak koneksi emosional gitu. Oke, lanjut. Gimana kalau kita blank? Nggak tahu mau ngomong apa? Ada teknik hashtag 11, pembuka biasa saja, ordinary openers. Katanya, nggak perlu loh kalimat pertama tuh harus keren banget atau original. Iya ya. Contohnya Senator Hayakawa itu. Dia mulai ngobrolin perang pakai komentar yang dia sendiri ngaku, ya nggak orisinal dan nggak terlalu ngeh juga. Tapi justru karena familiar, obrolannya jadi simpatik. Ini jadi mikir ya, mending diam aja atau ngomong sesuatu yang biasa. Kayaknya contoh Hayakawa ini, apalagi kalau dibandingin sama Doti yang jawabannya terserah melulu soal makan siang. Itu nunjukin kalau ngomong sesuatu yang spesifik, biarpun biasa aja, itu jauh lebih baik daripada nggak jelas atau diem. Jadi ngurangin tekanan buat harus selalu kelihatan wah gitu ya kan? Betul banget. Jadi nggak usah terlalu mikir keras buat kalimat pertama ya. Nah sekarang soal topik, gimana cara nemuinnya? Sumber ini nyebutin teknik hashtag 12, what's that, sama teknik hashtag 13, who's that. Oh iya, ini kayaknya lebih ke observasi ya. Iya, what's that itu gampang banget. Tinggal komentarin aja sesuatu yang unik yang dipakai atau dibawa orang itu. Jam tangan kayak bros atau buku mungkin. Bener, manfaatin yang kelihatan langsung. Kalau yang who's that, itu gimana? Kayaknya lebih butuh strategi ya. Sedikit. Jadi gini, kita tanya dulu ke tuan rumah soal tamu lain yang bikin kita penasaran. Dapat info dikit, terus pakai info itu buat buka obrolan pas kenalan. Misalnya, tadi Susan cerita katanya Anda jago main ski ya. Biasanya main di mana? Oke. Jadi kita nggak pasif nunggu diajak ngobrol, tapi aktif nyari celah ya. Bisa dari observasi langsung atau info dari pihak ketiga kayak tuan rumah tadi. Cerdik juga. Ada lagi nih, persiapan sebelum berangkat. Teknik hashtag 23. Berita terkini, latest news. Jadi sebelum ke acara, coba deh luangin waktu bentar buat lihat berita terbaru. Ini praktis banget sih. Apapun itu ya, kejadian gede, tren, atau berita lokal, itu bisa jadi bahan obrolan yang relevan. Di buku malah ada cerita soal Mayflower Madam, yang nyuruh stafnya baca koran biar selalu ada bahan obrolan menarik sama klien. Intinya sih, siap sedia aja dengan sesuatu yang lagi hangat buat dibicarain. Bener banget. Dan ini secara nggak langsung nunjukin kalau kita tuh melek sama apa yang terjadi di sekitar. Nggak kuper gitulah. Ini bisa bikin orang lain ngelihat kita sebagai pribadi yang ya berwawasan dan menarik buat diajak ngobrol. Jadi kalau kita rangkum nih, buat Anda yang dengerin, memulai obrolan ringan itu ternyata bukan bakat magis loh ya. Materi yang kita kupas ini nunjukin kalau ini tuh keterampilan. Bisa dipelajari, ada teknik-tekniknya. Mulai dari nyamain mood tadi. Iya, mood matching. Terus berani pakai pembuka biasa aja, jeli ngeliat sekitar pakai what's that? Atau tanya tuan rumah pakai who's that? Sampai siapin diri sama berita terkini. Semuanya bisa dilatih. Nah, sebagai penutup nih, coba deh renungkan ini. Gimana kalau Anda ngelihat kesempatan buat basa-basi itu bukan sebagai tugas yang bikin malas atau momen canggung, tapi sebagai potensi
potensi buat nemuin hal baru, mungkin perspektif lain, minat yang sama, atau ya, sekedar momen koneksi antar manusia aja yang nyenengin. Sesuatu yang mungkin nggak akan kejadian kalau Anda nggak mulai duluan. Coba deh.